Faslun aqallul qusul niyatul rafil janabah. Minimal mandi ya, minimal mandi wajib ya, minimal mandi wajib niyatul rafil janabah. Niat mengangkat hadas janabah. Niat mengangkat hadas janabah. Ini bagi orang yang hidup. Kalau orang yang mati kan kemarin ada kewajiban-kewajiban mandi. Pada siapa mandi itu diwajibkan? Yang pertama al-maut. Orang meninggal wajib kita mandiin. Tapi di dalam fardu wudu di sini bagi orang yang memandikan jenazah tidak diwajibkan untuk niat. Enggak diwajibkan untuk niat karena kalau mandi yang lain, mandi orang hidup itu ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Tapi kalau jenazah tidak terjadi, mandi jenazah itu adalah mandi sunnah. Ya, karena bertepatan meninggalnya itu di hari Jumat. Niatin dah, atau di hari raya kan sunnah mandi pada hari raya. Sunnah mandi pada hari Jumat. Kita niatin mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah Idul Adha atau Idul Fitri. Tidak dianjurkan. Nggak ada itu. Nggak disunnahkan. Bahkan bagi jenazah untuk niatin barengin. Misalkan dobelin niatnya. Niat mandi hadas. Mandi buat buat jenazah ini. Tidak diwajibkan. Tapi disunnahkan sebelum mandi untuk berniat. Tidak diwajibkan tapi sunnah di dalam mandi jenazah untuk berniat, tidak diwajibkan. Mandi jenazahnya wajib, niatnya sunnah. Mandi jenazahnya wajib kan, mandiin jenazah kita wajib, niatnya sunnah. Tapi mewudukan jenazah itu sunnah. Niat dalam wuduin jenazah wajib. Itu dua perkara yang beda. Mandinya wajib, niatnya sunnah. Wuduin jenazah hukumnya sunnah. Niatnya hukumnya wajib. Ya. Nah, kita masuk di dalam fardu atau dikatakan minimal daripada memandikan mandi janabah atau mandi wajib. Dan mandi sunnah begini juga dianjurkan juga seperti ini. Wa qallul qusul minimalnya mandi niyatul rafil janabah. Niat mengangkat hadas janabah au fardil ghusul. Nawaitu fardil ghusul. Saya niat melaksanakan fardu mandi atau mandi mandi wajib begitu. Au raf'il hadas atau nawaitu raf'il hadas. Saya niat mengangkat hadas. Ya, itu diperbolehkan juga. Yang pertama tadi dikatakan nawaitu raf'il janabah. Saya niat mengangkat hadas janabah. Atau juga saya niat mengangkat hadas haid, begitu juga. Atau boleh juga nawaitu raf'il hadasil akbar. Saya niat mengangkat hadas besar. Ya, mengangkat hadas besar. Itu udah masuk hadas besar janabah, haid, nifas, wilada, ya, atau nanti hadas untuk jenazah. Raf'il hadasil akbar. Saya niat mandi hadas besar. Itu karena itu semuanya mandi hadas besar. Jenis-jenis yang sudah dijelaskan oleh sahibul kitab cukup dengan kita mengucapkan nawaitu raf'il hadasil akbar atau nawaitu raf'il hadasil janabah, itu diperbolehkan. Jadi yang pertama wajib untuk niat. Kemudian dikatakan yang kedua. Jadi yang pertama tuh ya. Aqallul qusul niyatul rafil janabah au fardul qusul au rafil hadas. Yang kedua wasti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi, dan menyeluruhkan jami'i sya'rihi, seluruh rambutnya, wa basyarihi, dan kulitnya. Wajib kita untuk menyeluruhkan. Apa tuh? Menyeluruhkan dengan air maksudnya. Kenain air semuanya badannya dia. Dari atas kepala rambut kita
kemudian ditutupi kepala kita dengan rambut, kulit-kulitnya yang ada di dalam wajib kenain air. Kemudian leher, bagian-bagian lepitan-lepitan kita dianjurkan untuk memperhatikan itu sebagaimana akan dijelaskan di dalam sunnah-sunnah mandi. Nah itu diwajibkan. Yang kedua ya, pertama niat, kemudian menyeluruhkan semua anggota badan kita, baik sya'rihi, rambutnya, wa basyarihi, dan kulitnya. Dengan apa? Dengan air. Sampai-sampai yang ada di lepitan-lepitan tuh, di dalam apa namanya pala kita. Kalau rambutnya gembel wajib kena tuh. Ini ibu-ibu yang pada misalkan pada pakai kosmetik, habis arisan, habis kondangan, kan tebal tuh make upnya. Ada yang anti air tuh, ya. Itu pada nggak ada yang tahu nih ibu-ibu nih relaki nih. Ada yang anti air, nggak bisa kalis kalau kena air kalis. Makanya apa namanya lama. Ada yang kan lunturnya cepat. Ada itu mahal tuh, ya. Pernah nggak ente beliin tuh? Hah? Ya, nggak pernah dibeliin lah yang gininya. Nah itu kalau misalkan mau mandi janabah atau mau wudhu, misalkan mukanya dibasuh, wajib bersihin dulu. Nggak bisa cuma begitu doang. Langsung apa namanya air tuh nggak nempel. Wajib dilap dulu. Makanya kalau mau pakai itu, apalagi kondangannya misalkan jam 11, nanggung, ya wudhu dulu deh. Wudhu dulu baru pakai make up. Ntar di tempat apa namanya kondangan sholat sono nggak pakai wudhu lagi. Kalau emang dia udah wudhu belum batal. Kalau udah batal kan sayang, udah mahal harganya, dilunturin sebentar banget, sayang deh. Ada yang ngebela-belain nggak sembahyang gara-gara itu. Ada dibela-belain nggak sembahyang dah. Ntar saya udah rapi, gimana ntar itu nggak bawa makeup, nggak bawa ini, mau minjem nggak mau, nggak level yang punya itu. Kita pakai yang begini, yang mahal. Ada yang seperti itu. Atau rambutnya diwarna-warnain. Ada jenis warna rambut yang nutupin rambut. Ada yang nggak menutupi rambut, cuman warna aja kayak pacar begitu. Ya, kalau yang begitu cukup siram aja. Tapi kalau yang nutupin rambut, sampai kayak tebal tuh rambut, nah itu wajib dihilangi. Tatkala mandi janabah wajib dihilangi. Ibu misalkan yang dalam keadaan haid, ya dalam keadaan haid, waktu lagi dalam keadaan haid pakai cutek, ditutup tuh, cakep banget tuh kuku-kukunya, ada yang merah, biru, hijau, macam-macam tuh warna-warnanya. Pas mau mandi janabah hilangin dulu tuh, sekelumit aja ada yang nggak bisa kena tuh. Nah, wajib kenain tuh. Kalau misalkan dia udah mandi janabah, nggak kena tuh kukunya, wajib disiram lagi. Nggak diulangin lagi nggak apa-apa. Misalkan dia udah mandi janabah nih, tatkala sudah selesai mandi hadas janabah, ditemukan di kukunya ada sekelumit, ya bekas cutek. Atau kalau yang anak-anak sekolahan tip X misalkan. Nah itu kan nutupin tuh. Kalau cuman pulpen aja kagak, cuma warna dia. Nggak nutupin kulit, nggak nutupin kuku. Kalau apa namanya cat atau tip X atau cutek itu nutupin, harus dihilangin tuh. Cukup dihilangin, dikerok misalkan. Kemudian ambil air, nawaitu raful hadasul akbar an hadal mahal. Saya niat mengangkat hadas besar untuk ini tempat. Udah cukup. Nggak usah diulangin mandi lagi. Gara-gara satu doang tuh nggak usah diulangin mandi lagi. Niat hadas besar buat ini tempatnya. Kalau memang ada bagian yang nggak terkena, itu udah mandi janabah nih terus. Tinggal sisa ada yang ketinggalan di kuku, pada kaki atau tangan atau yang lainnya, cukup kita niatin itu aja. Kalau memang udah selesai sembahyangnya nggak sah. Dia udah selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi baca subhanallah. Di kukunya dilihat, ya Allah masih ada nih. Ya. Masih ada. Pas kebetulan di ujung lagi nih. Udah kalau di ujung tuh, ya, bersihin aja udah. Dibersihin selesai. Masih ada janabah, masih ada hadas janabah pada kukunya. Atau bagian bawahnya kuku tuh kadang kotor, yang gumpal, apalagi apa namanya? Orang yang kerja di apa namanya di pekerjaan kotor deh. Kayak bengkel motor tuh, bengkel mobil, banyak tuh oli-oli tuh, ya, yang menggumpal tuh, nggak masuk tuh, harus dibersihin dulu sampai masuk daripada air. Jadi harus menyeluruhkan daripada air pada seluruh tubuh, baik basyaran wa sya'ran, baik kulit ataupun rambut. Kemudian
Wa yajibu qarnun niyah bi awalil maqsud, dan wajib membarengin niat di awal basuhan. Liyu'tadda bihi, agar dianggap daripada siraman tersebut. Misalkan kita pakai shower atau pakai gayung, pas barengan nempel tuh gayung pada air yang dari gayung itu nempel pada kepala, kita niat nawaitu raf'ul hadasil akbar, saya niat mengangkat hadas besar atau hadas janabah dan seterusnya. Ya, pas dia basuh tuh, ya baru dia niat bareng tuh dengan dia siraman itu dengan berbarengan dengan niat. Kalau dia udah basuh pala, pas badan diingat, belum niat. Niat di situ. Nawaitu raf'ul hadasil akbar. Dan pala wajib diulangin lagi. Nggak dianggap kan pala udah dia siram tapi tanpa dengan niat. Maka dikatakan oleh sahibul kitab, wa yajibu qarnun niyah, dan diwajibkan membarengi niat bi awwali maqsud, dengan awal basuhan. Ada orang nanya, kan kita udah lagi di luar kamar mandi bawa handuk udah niat mau mandi. Ngapain kita niat lagi? Itu bukan niat namanya, itu namanya azam. Azam apa? Tekad yang bulat mau mandi. Waktu dia siram badannya dia, ada niat mandi hadas janabah gak? Dan kapan dia niatnya? Di awal, pertengahan, atau akhirnya? Kalau di awal ya jelas. Kalau di pertengahannya yang dia udah basuh diulangin lagi. Badan tadi tuh badan, sampai badan, dia niat tuh di badan dia. Nanti di pala nggak usah pakai niat lagi udah. Pala ulangin aja basuh lagi. Niat yang di badan itu niat yang pertama. Ya, basuhan yang pala itu basuhan yang pertama nggak dianggap karena nggak niat. Itulah membedakan ya adat dan ibadah dengan apa? Dengan niat. Kita adat kita biasa ya sehari-hari kita ya mandi, badan kita lengket kita mandi, kotor bau kita mandi, mau kerja kita mandi, itu namanya adat, biasa kebiasaan. Untuk membedakan adat dan ibadah dengan apa? Dengan niat. Maka kita diwajibkan padanya untuk niat. Cukup niat di dalam hati. Dianjurkan kalau emang itu kita mandinya seperti di tempat yang kebuka misalkan, boleh gak ya, tutup aurat kayak kain tipis, mandi kayak mandi hujan misalkan. Nah, dianjurkan kalau emang di luar melafazkan niat. Tapi kalau kamar mandi tidak dianjurkan untuk melafazkan daripada niat.